Selamat malam Ibu Lisan. Perkenalkan Ibu, nama saya Frankie. Bersama saya di sini ada teman-teman saya dari yang paling atas itu Vira, ada Sadewi, ada Nurhayati, dan ada Matthew. Halo. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Kami sedang mengerjakan tugas tentang komunikasi lintas budaya dan sangat menghargai kesempatan ini untuk belajar dari Ibu. Sebelum mulai, boleh Ibu perkenalkan diri, Bu? Mungkin sedikit latar belakang Ibu, mungkin juga sedikit background nasionalitas Ibu dan di mana Ibu tinggal sekarang. Oh gitu ya. Kalau dulu saya masih kecil kan di Indo, ya. Udah gitu datang ke sini ke Taiwan gitu, ikut saudara terus nikah di sini gitu. Jadi terus ya ada keluarga juga ini gitu ya. Jadi kalau misalnya anak saya kerja di Taipei, di kota Taipei. Kalau di Taiwan tuh Taipei. Terus kalau soal di keluarga ya, perbedaan Indo ya, tutur katanya, mau sampahnya, terus ngomong kalau misalnya kita pulang dari sekolah gitu, kuliah, pulang kerja. Nah, pasti kita kan ada orang di rumah ya, biar satu itu juga kita harus ada sopannya. Woman hulaile gitu. Berarti kita bilang kita udah pulang gitu loh. Udah sampai rumah gitu. Terus udah gitu kalau misalnya ada tamu di rumah kita ya kita sapa. Ni hao, berarti apa kabar kayak gitu. Ya, sebelumnya apa ya, Bu? Nama Ibu siapa? Lisan. Oh, Ibu Lisan. Berarti ini termasuk nilai yang sangat penting ya Ibu untuk diajarkan di dalam keluarga Taiwan ya? Iya, itu diajarin dari masih anak-anak juga diajarin begitu. Oh, berarti diajarkan mulai dari kecil. Hampir ya. Di sebagian besar keluarga di Taiwan. Iya, semuanya diajarin begitu. Oh, jadi ini untuk keseluruhan keluarga yang ada di Taiwan ya, Bu ya? Bukan cuma di keluarga Ibu aja? Bukan, di seluruh Taiwan. Terus misalnya pendatang-pendatang juga begitu, kayak misalnya TKI ya kan ya, apa yang kerja di Taiwan, semuanya juga begitu. Juga kadang-kadang orang males mau ngomong kayak gitu, tergantung dari keluarganya lo, apa maksudnya hubungannya gitu lo ya. Kalau misalnya di sini kayak di sini bersih di Taiwan, jadi nggak ada yang buang sampah sembarangan di jalan. Jadi setiap hari itu pagi, ya kan ya, kadang-kadang sore itu di jalanan tuh ada yang nyiram air kalau musim panas, disapu-sapuin. Udah gitu, terus tukang sampah setiap hari juga datang, satu hari bisa 2 kali. Kita tunggu ada buang sampah, ada truk sampah gitu khusus. Kalau bunyinya juga bunyi kayak musik gitu loh. Sampahnya dari mobil pengambilan sampahnya itu bunyi. Iya, bunyi musik. Jadi itu menandakan kalau di Indonesia ada truk lewat Bu, ya. Tapi bunyi bis kayak telolet gitu. Itu bunyi musik nih gitu ya. Nanti udah kedengeran, kita dari di rumah udah kedengeran tuh, nanti kita keluar buang sampah. Itu sehari baik, Bu. Sehari 2 kali ya Bu ya. Terus itu juga sampah botol kayak plastik apa itu evenly itu apa dibagi. Dibagi, jadi ada botol plastik, kertas, kardus, koran, semua dipisah-pisah. Pemilahan sampahnya sudah sangat bagus ya berarti Ibu di sana. Masih beda sama di Indo ya? Buangnya juga harus dipisah. Oke. Matthew, mungkin ada yang mau ditanyain? Iya, Bu, bagaimana atau dengan cara apa kebiasaan-kebiasaan tersebut diajarkan ke generasi yang berikutnya, Bu?
Maksudnya generasi berikutnya anak-anak Ke ibu, anak-anak. cucu gitu-gitu. Oh gitu. Ya kalau cucu biasanya kita ajarinnya ya kayak begitu. Misalnya ada orang ya nih sampah di mesti harus apa gimana gitu loh. Jadinya untuk mengajarkan ke anak-anak kecil dan generasi berikutnya itu diajarkan dengan cara mencontohkan gitu lebih tepatnya Bu ya. Iya kita dicontohin. Misalnya nih ya kayak Cek ya datang ke rumah saya ya kan ya. Nih harus bilang gini, panggil gini ya. Susu kalau di sini kan bilangnya paman. Bilang paman gitu. Tadi bisa manggil paman gitu. Susu nih hao, paman apa kabar? Oke. Lalu Ibu, saya mau bertanya, kira-kira perbedaan lalu lintas antara di Indonesia dan Taiwan kira-kira apa Bu? Dari kegiatan masyarakatnya, orangnya, jadi kanan tuh seperti apa perbedaan di Indonesia dan Taiwan? Lalu lintasnya ya? Iya. Lalu lintasnya sih kalau di Indonesia kan semrawut itu. Kalau di sini motor kalau motor ada tempat motornya, jalannya, garisnya. Kalau sepeda ada garis sepeda di samping. Terus kalau motor kita berhenti pemberhentian motor misalnya di lampu merah, kita harus nggak boleh di luar garis, di tengah-tengah itu di dalam. Di situ ada garis 2 garis di pinggirnya. Jadi kita di dalam posisinya, nggak boleh di luar garis. Kalau di luar garis nanti kalau kena ke kamera foto itu denda. Okay. Emang sih dendanya nggak mahal, 600 NT. 600 NT. Jadi kalau di sini hitung 600 NT berapa? 500 ribu ya. Lumayan itu Bu. 500. Kalau misalnya kita ini juga kalau lalu lintas lampu merah, misalnya kita kan kalau posisinya kita jalan di Taiwan ini bukan di kiri, kanan. Baik. Di kanan. Iya, jadi sesuai dengan tulisan Mandarin, kalau Mandarin nulisnya di kanan dulu, baru ke kiri kan? Iya. Jalannya juga ke kanan dulu. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kan di kiri, gitu. Kalau kita langsung belok aja ke kanan ya, itu didenda. Didendanya di sini berarti ngelanggar lalu lintas 1.800. Lumayan ya. 1.800 kali 500.000. Seribu itu 500.000 kalau nggak salah ya. Oke. Berarti 750 ya. Enggak. Jadi kalau kita ambil garis lebarnya, sebenarnya kalau masalah sopan santun di Indonesia sama di Taiwan itu sama-sama diajarin. Tapi kalau di Taiwan itu yang mencolok banget itu kalau masuk sama keluar rumah itu harus nyapa gitu ya, Bu ya? Iya, nyapa. Ya, lalu disiplin. Terus harus lebih disiplin perihal apapun ya, Bu. Lalu lintas lebih disiplin. Lalu soal sampahnya lebih disiplin ya Bu ya, sangat amat disiplin ya Bu di sana ya. Oke, Bu. Sama untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, untuk di Taiwan sendiri Bu, kalau boleh kami tahu agama apa sih Bu yang menjadi mayoritas dan apakah Ibu sendiri menganggap diri Ibu sendiri sebagai orang yang cukup religius atau bagaimana Bu? Biasa aja sih, saya setiap minggu ke gereja. Saya agama Kristen. Kalau setiap minggu saya jadi kalau misalnya ada anak ikut Natal, cuman Natalnya di sini kan prioritasnya beragamanya kebanyakan di sembayang, kayak sembayang di wihara, atau nggak di wihara? Ya, di benar. Kayak begitu. Terus prioritasnya kayak gitu sembayang. Jadi kalau di sini ada misalnya
kalau misalnya lucunya gini, kayak kemarin Lebaran ya, dia kalau kan Lebaran kan liburan nih, liburan ke tokonya, pada libur kan toko-toko banyak yang libur. Kalau dia buka toko, tiap buka toko pasti dia ngeluarin apa, petasan. Oh, Petasan pempang. Kalau setiap toko semuanya begitu, pikir aja. rame ya Bu jadinya. Bagus jadinya. Tapi sebenarnya kalau di Taiwan sendiri secara umum konsep ketuhanan itu apakah masih dominan atau mungkin sudah banyak yang lebih ke arah mungkin lebih ke ateis gitu Bu kalau secara umumnya, atau masih dominan yang percaya kepada Tuhan? Percayanya pada sembah berhala. Oh, berhala, lebih ke berhala. Iya kan kayak berhala kan? Iya. Dewa Dewi ya. Kalau saya begitu, soalnya saya kan Kristen, ya kan? Iya. Jadi saya itu nyembah berhala kan. Iya benar. Kalau dari kita ke Kristenan menyembah berhala. Iya. Agama Buddha Nggak kedengeran. jadi itu kebanyakan Agama Buddha sama Konghucu kan? Di Taiwan. Iya, di Taiwan ya. Nggak gitu jelas suaranya. Mungkin yang tadi ditanya oleh Vira itu di Taiwan sendiri, Bu, agama mayoritasnya itu Buddha dan Konghucu, betul, Bu? Iya, mayoritas Baik. Buddha, Konghucu gitu kebanyakan. Oke, baik. Tapi artinya masih cukup lengket ya Bu keagamaan di sana. Beda dengan kita misalnya bandingkan sama Amerika nih Bu. Kan udah banyaknya mayoritasnya nggak terlalu peduli dengan agama. Tapi kalau di Taiwan itu agama masih sangat amat lengket ya Bu ya. Masih sangat dijaga ya Bu ya. Iya, kebanyakan di sini kayaknya masih ketat banget gitu loh, dijaga. Udah gitu mereka begitu. Pokoknya kayak misalnya Lebaran ya kan ya. Kita kayak Imlek gitu ya. Setiap hari itu hari pertama, Imlek, kedua, ketiga itu nggak boleh nyapu. Iya. Nggak boleh Betul. nyapu. Iya. Supaya hokinya masuk. Hokinya tetap. Iya, nggak boleh nyapu. Itu kepercayaan. Sebelum Lebaran kita di Taiwan semua bersih-bersih rumah sampai bersih-bersih kaki semuanya dibersihin. Oke. Baik, Bu. berarti itu Lebaran Imlek ya Bu? Iya, Lebaran Imlek. Oke, siap, baik, Bu. Oke. Sebagai seorang yang percaya akan Tuhan nih Bu ya, pandangan Ibu tentang Tuhan itu bagaimana ya Bu ya? Kalau kami boleh tahu. Pandangan saya tentang Tuhan. Seperti bapak saya, seperti juga pokoknya kita kalau tidak ada Tuhan saya nggak bisa, soalnya kan setiap kesusahan apa semuanya dipikul sama Tuhan. Saya selalu doa sama Tuhan, minta bantuan Tuhan kalau ada masalah. Yang bisa mendengar hanya Tuhan, manusia tidak bisa membantu. Ya kan, hanya Tuhan yang membantu, begitu. Berarti jadi memang berpegang teguh ya. Iya. Saya tuh punya prinsip Tuhan mendengar setiap doa saya gitu. Baik. Berarti memang sosok yang berpegang teguh ke Tuhan yang disembahnya itu. Iya. Kristen Protestan ya Bu ya? Ya, Kristen Protestan. Oke. Baik. Next question mungkin, pertanyaan selanjutnya. Vira, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, artinya dalam aktivitas sehari-hari Ibu, memang Ibu tuh sangat merasa setiap pencapaian yang Ibu dapatkan itu memang semuanya itu dipengaruhi oleh Tuhan ya Bu ya? Iya. Jadi walaupun itu ada usahanya, ada kerjanya, tapi tetap balik lagi semuanya pemberian Tuhan ya Bu ya? Iya. Terus kalau soalnya kenapa saya bisa begitu? Soalnya pernah kan saya nggak ada kerja ya, nggak ada kerjaan nih. Saya udah berhenti dari kerjaan yang lain, nggak betah. Terus saya berdoa sama Tuhan ya kan,
Saya bilang saya kerjaan yang sesuai dengan saya. Nggak lama, totonya nggak sengaja, totonya gitu. Kalau itu namanya Tuhan kan yang ngatur. Iya, benar Ibu. Betul, setuju. Berdoa sambil bekerja. Biasanya di Taiwan itu kebiasaan masyarakatnya di saat gereja itu apa ya? Misalnya aktivitas di gerejanya di Taiwan itu seperti apa? Ya mungkin ada perbedaan dengan di Indonesia mungkin. Kalau di sini di Taiwan banyak. Saya sih kena sibuk kerja aja. Kalau mereka kebanyakan kadang-kadang ada yang kebanyakan mereka pada saling menyumbang duitnya. Kadang-kadang ada yang buat pembangunan gereja lagi, memperbesar, terus ada yang buat bantu orang lain yang kesusahan gitu. Kurang Jadi lebih secara seperti di konsep Indonesia. dasarnya sebenarnya mirip dengan kita di Indonesia. Iya. Ya kembali lagi karena mungkin kita mengacunya kepada kekristenan, kepada Alkitab, jadi mungkin bahasanya satu, bahasa kasih. Iya. Benar. Bahasa kasih. Masih satu ajaran. Iya. Mungkin Matthew ada yang mau ditanyakan? Vira sudah menghubungkan. Tapi Si Vira kenapa tuh? Oh, Vira hilang sinyal, Ibu. Sinyalnya sepertinya kurang baik, Vira, Ibu. Ya, mungkin sambil Matthew menanyakan kita nunggu Vira masuk. oh iya. Berarti Ibu tiap hari itu Ibu berterima kasih ya kepada Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kayak bersyukur kalau saya dapat makan hari ini, saya berterima kasih gitu ya Bu ya. Iya. Saya selalu bersyukur, selalu berdoa buat anak-anak saya biar sehat. Soalnya kan ya kan mereka juga pada kerja ya kan, gitu aja. Mendoakan, dulu ada orang tua, sekarang nggak ada orang tua, itu aja ya kita harus berdoa ya kan, gitu. Iya benar. Baik Bu. Oke Ibu, mungkin untuk yang kami tanyakan kali ini cukup di sini. Kami terima kasih sekali Ibu bersedia meluangkan waktunya, sudah mau menyempatkan untuk berbagi pengalaman, berbagi banyak pengetahuan dengan kami yang berada di sini. Jadi kami jadi tahu konsep, oh ternyata budaya di luar itu seperti ini, dan kita bisa membandingkan dengan budaya kita sendiri di sini. Dan saya sangat amazed gitu, ada satu hal yang di Taiwan dan di Indonesia itu ternyata sama. Ternyata dimanapun kita, dimanapun tempatnya, ada satu yang memang tidak hilang, yaitu sopan santun, dan yang kedua bahasa kasih. Gitu. Dari kami mungkin sekian Ibu. Saya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ibu sehat-sehat di sana, baik-baik di sana. Tuhan sertai senantiasa. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu. Tuhan Mari. berkati. Selamat malam, Ibu. Terima kasih banyak Bu.